suaminya. Jin juga ke pasar, tapi pasar jin tuh di hari Jumat. Jadi yang ke pasar itu laki-lakinya. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Enggak ya. Jin itu juga sholat, majelis taklim. Tapi ustazahnya bukan ustazah Nela. Jin itu juga menikah, tapi poligami atau enggaknya aku juga nggak tahu. Jin itu ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang kafir, ada taruhan, ada pemimpin, ada presiden, sama kayak manusia. Cuman bedanya dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia, kayak gitu. Terus kalau ditanya jin itu saja ada selingkuh, ada pelakor nggak? Aku tengok pula. Nanti aku tengok dulu jin tuh pakai pelakor juga nggak. Yang penting dia mirip kayak kita. Jadi ada yang fasik, ada yang munafik. Dia juga pergi majelis taklim, ya kan? Dia juga, tapi nggak ada ustazahnya lalu kece badai, nggak ada. Kayak gitu kan? Cuma ya itulah jin. Jin itu kayak manusia ya. Bedanya adalah di dimensi yang berbeda. Nah, tetapi kalau setan semuanya jahat, nggak ada yang baik. Setan itu cuma aja hawa nafsu jahat. Dia tidak ada hawa nafsu baik, ya kan? Nah, itu bedanya. Jin ke pasar, Mbak. Jin juga ke pasar, jin juga punya komunitas, jin juga main, jin juga ada pasarnya, jin juga ada. Wamah itu ada dalam kitab Sahih. Kalau bahasa Indonesia artinya dialog dengan jin muslim. Mereka juga musuhan, ada yang fasik, ada yang munafik, sama aja teman-teman ya, sama ada tidur juga, sama aja. Ya, mereka juga saling hina, ya sama aja kayak gitu kan. Cuman bedanya yang merawatnya anak itu laki-laki dan yang ke pasar itu jin laki-laki. Nah, jadi kayak gitulah. Ya, tapi sebenarnya guys, kalau teman-teman mau aku jujur ya, yang ke pasar itu harusnya laki-laki. Di Mekah sana itu jin itu adalah di Mekah sana jin itu. Di Mekah sana yang ke pasar kan laki-laki, perempuan di rumah aja menjaga marwah dan muruahnya ya. Oke, udah tahu ya beda jin dan jun beda jin dan setan ya. Bentuknya seperti apa nanti ku tengok dulu lah. Nanti ku WhatsApp dia dulu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ada teknologi yang canggih katanya bisa, nggak usah. Teknologi mau lihat jin juga nggak penting, lihat masa depan aja. Oke ya, Ustazah, oke. Apa hukumnya jika istri nggak ngurus suami yang lagi sakit parah? Ya berarti tidak melakukan kewajiban. Dia berdosa ya. Ustazah baru tahu ternyata anak hasil di luar nikah. Sekarang saya juga udah nikah pakai wali bapak kandung. Nggak apa-apa, yang lalu biar berlalu. Nggak apa-apa kan? Udah nikah kan? Itu ternyata anak hasil di luar nikahnya Mbak. Waktu Mbak dulu sama dia. Ternyata setelah itu Mbak baru tahu dia Mbak dapatkan di luar nikah gitu kan. Sekarang Mbak udah nikah. Nggak apa-apa. Yang penting walinya nanti jangan suami Mbak kalau dia perempuan ya. Yang lalu biar berlalu ya. Pakai bulu mata palsu. Secara hukum nggak masalah. Karena dia bisa dibuka pasang. Cuman kalau wudhu harus dicabut. Cus. Baru wudhu ya. Nah, cabut dulu. Jangan lupa letaknya di mana. Hilang lah bulu matanya nanti. Oke. Gitu ya. Ustazah. Gimana caranya biar kita percaya sama suami yang setelah dihianati? Kalau belum bisa nggak apa-apa, butuh proses. Yang penting jangan dibahas terus. Jangan nyakitin hatinya terus. Misalnya kita dihianati sama suami baru sekali. Dia udah minta maaf, kita udah memaafkan, udah baik gitu ya. Ada ingat, ada memori wajar. Tapi jangan ditekan-tekan terus dia. Kalau dia ditekan-tekan terus, nanti dia sakit hati juga kita akan berdosa. Ya, belajar memaafkan sekali dua kali nggak apa-apa. Kecuali jadi tabiat. Kalau jadi tabiat itu boleh diselesaikan. Oke. Dia kesalahan tuh guys, ada kesalahan yang sekali-sekali, ada kesalahan yang tabii. Kalau dia jadi tabiat, jadi karakter, silahkan pertimbangkan. Tapi kalau sekali-kali salah nggak ada masalah. Bedak waterproof gimana? Kalau bedak waterproof boleh, cuman kalau wudhu harus dihapus, ya okay? Sulam alis nggak boleh, sulam alis itu mendekati haram, ya. Sholat tahajud lupa pakai kunut, sholat tahajud, benar ya? Sholat tahajud lupa pakai kunut, sholat tahajud nggak pakai kunut mbak, ya. Oke, Ustazah, bolehkah berangkat umroh tanpa izin suami? Jangan. Umroh itu sunnah mbak. Mematuhi perintah suami wajib, negosiasi lah ya kan. Oke gitu ya Ustazah. Oke sebentar ya, gimana dia salah paham tak pernah minta maaf? Dia salah paham gak pernah minta maaf. Udah teman-teman, kalau hubungan itu masih bisa diperbaiki, perbaikilah dengan cara kita yang mengalah. Kalau udah gak mau ya kurangi urusan. Oke. Ustazah, kalau lagi puasa memakai siwak gak ada masalah. Siwak itu sunnah pada 5 jenis sholat ya, 5 kali sholat ya. Ustazah, pakai make up apa diperbolehkan? Boleh selagi tidak tabaruj, selagi tidak berlebihan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Daud niatnya double dengan yaumul bid nggak perlu mbak. Kalau mbak udah puasa Daud, mbak puasa Daud aja.
nggak usah lagi melakukan puasa yang lain karena itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, Ustazah, kalau dia suami kalau diajak sholat malah dia ngejek yang sholat, nggak apa-apa, abaikan aja. Tugas kita mengajak dan mengingatkan, mau atau tidak urusan dia dengan Allah ya. Bolehkah tahajud walaupun belum tidur? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Itu perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah, iya Mbak Dewi Tia, bedanya Allah lebih menyukai yang afdol gitu ya. Ustazah, saya dibiayai umroh sama ponakan, tapi ponakan belum umroh. Harusnya ponakan tidak boleh mengumroh. Istiqomah itu pertama mulai dari hal yang kecil. Udah oke ya suaranya ya. Oke, aman ya, aman ya. Halo, halo, aman ya. Habis baterai guys. Santai apa? Baterainya habis. Kan dari tadi malam udah habis, belum dicas. Kemarin kita live 6 sesi. Santai apa, geng? Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut. Tadi malam udah habis ya. Lagi dicas, tenang aja kawan. Lagi dicas geng. Ya, apa tadi? Apalah tadi tuh guys? Lupa dah aku ngomong. Udah lanjut lah guys. Ya, oke. Ustazah, invest di properti nggak apa-apa, investasi di properti nggak masalah ya. Oke, dah ya, aman ya, Bismillah ya. Ustazah, agar istiqomah ya. Jadi istiqomah itu kayak gini aja guys. Istiqomah kan tadi kan ceritanya kan. Teman-teman pengen istiqomah dalam hal apa? Misalnya saya pengen istiqomah tahajud, ya kan? Maka teman-teman boleh bangun dekat-dekat dulu azan subuh. Lalu kemudian setelah itu lakukan 2 rakaat dulu ya. Jangan sampai berrokaat, jangan sampai 8 rakaat. 2 rakaat dulu terus sampai 40 hari. Nanti kita risau meninggalkan. Baru kita tambah jadi 4 rakaat. Ya, pengen baca Quran 15 menit satu hari terus 15 menit. Ya, setelah 15 menit udah risau meninggalkan. Baru kemudian kita tingkatkan. Ibadah dan apapun itu harus pelan-pelan. Aku di TikTok 2 tahunan lebih. Pertama kali aku buat video 1 kali sehari, 1 kali sehari, bolong 3 hari, 1 kali sehari, 1 kali sehari. Naik jadi 2 kali sehari, 2 kali sehari, 2 kali. Naik jadi 4 kali, 4 kali, 4 kali. Naik jadi 7 kali, 7 kali. Dan sekarang aku buat video sehari itu lebih kurang ada 17 video, coba bayangkan ya. Jadi itu pelan-pelan guys, pelan-pelan sampai kita konsisten, pelan-pelan sampai kita konsisten seperti itu ya kan, setiap hari tuh guys ya kan, dengan aktivitas yang sama dulu dan sekarang. Bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi kan pelan-pelan. Oh ternyata 2 kali bisa ya, oh ternyata ringan kok, jadikan 4 kali, oh ternyata bisa kok, jadikan 5 kali, oh bisa kok, sampai nanti 17 kali seperti sekarang. Apakah sama usahaku 17 kali kemarin dengan 1 kali di 3 tahun yang lalu? Sama rasanya guys. Rasanya sama, aku udah buktikan. Makanya konsisten itu bisa teman-teman, bisa. Dalam hal apapun aku seperti itu. Ya, dalam hal apapun aku seperti itu. Dalam kerjaan juga seperti itu. Awalnya baca buku dikit, lama-lama naik bisa. Dan aku percaya konsisten itu orang yang tidak bisa dikalahkan. Mau sepintar apapun orang, tapi kalau dia tidak konsisten maka nggak akan kemana-mana guys. Oke? Gitu ya. Jadi istiqomah tuh gitu. Risau hati kita kalau kita meninggalkan. Ikut reksadana halal reksadana syariah aja mbak ya. Ambil reksadana syariah. Hati-hati kalau reksadana saham, kadang-kadang emiten sahamnya itu dia pergi ke yang riba. Tapi kalau syariah aman sih mbak ya. Oke ya. Oke, Ustazah gimana kalau ponakan tadi? Ponakan tadi oke.
Kalau dia mau umrohkan tantenya, dia umroh dulu. Ya, nah dia umroh dulu Mbak. Karena kalau untuk dunia boleh orang lain duluan. Kita lagi naik motor ada nenek-nenek, nek naiklah nek, aku jalan kaki aja nek, boleh. Kita lagi duduk di bis ada ibu hamil, silakan duduk bu, boleh. Kita lagi makan ada kucing lapar, kasih dulu ikan tuh ke kucingnya, baru kita pesan lagi, boleh. Ya kita lagi makan ada kawan susah, udah kamu aja dulu, boleh. Kalau dalam hal akhirat kita duluan. Oke, dalam hal akhirat kita duluan guys, ya kan? Nah contoh kita mau sholat nih, ada kawan mau sholat juga, kamu aja lah dulu mukenanya aku nanti, nggak boleh. Kita lagi mau baca Quran, ada kawan ngintip-ngintip baca Quran, kamu aja dulu, nggak boleh. Jadi dalam hal akhirat kita duluan, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Oke guys, kayak gitu ceritanya geng, paham ya teman-teman ya? Ya itu tipsnya. Itu tipsnya. Aku nggak pernah memulai sesuatu itu langsung kenceng, itu nggak pernah. Aku tipe yang pelan-pelan, tapi tetap aku kerjakan, gitu kan? Nah, gitu ya teman-teman ya. Istiqomah tuh seperti itu. Pelan-pelan aja dulu, yang penting ada perkembangan, ya kan? Oke. Jadi batallah saya umroh. Wallahu a'lam bishawab. Coba dibilang, dikomunikasikan keponakannya. Ustazah, gimana kalau makan sahur udah waktu ngaji? Boleh? Yang penting belum azan subuh. Yang penting belum azan subuh ya teman-teman ya. Nah jadi orang ngaji-ngaji di masjid masih bisa sholat subuh ya. Masih bisa sholat subuh ya. Oke ya kalau buru-buru nanti kita nggak boleh, nggak bisa. Kan al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa perbuatan syaitan ya kan. Ada temanku sekali buat video 8 sehari habis itu 2 tahun nggak buat lagi. Buru-buru nggak boleh. Pakai softland nggak ada masalah. Softland nggak ada masalah guys ya. Softland itu kan bisa dibuka pasang. Nggak masalah. Pokoknya yang bisa dibuka pasang itu boleh ya. Ustazah zikir setelah qobliyah subuh nggak ada bebas apapun. Tahajud jam 4 boleh nggak? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Orang ngaji-ngaji masih bisa sahur ya. Nah, tahajud dan witir gitu juga. Orang udah ngaji-ngaji, teman-teman masih bisa melakukan tahajud dan witir ya. Oke, teman-teman batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Pas keluar dari multazam, rambutku terlihat dari depan. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat harus mandi taubat dulu. Enggak. Malah aku nggak pernah nyaranin mandi taubat guys. Tidak masyhur itu guys. Jadi sholat taubat aja ya. Serum bibir boleh kan perawatan. Aku pakai serum bibir, serum wajah. Aku pakai. Kemudian pakai eye hydrating glowing ya aku pakai nggak apa-apa. Kalau serum tuh nggak masalah, serum itu kan perawatan boleh ya. Oke, batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa kita melakukan yang namanya tahajud dan witir ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar, bolehkah mandi besar setelah azan subuh ketika mau berpuasa? Nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Kalau ketiduran nggak masalah, tinggal tinggal mandi, lanjutkan puasa ya. Kalau kolek telinga waktu puasa batal enggak. Kolek telinga nggak batal kecuali memasukkan air ke telinga ya. Saya sholat maghrib mampir di musola, nggak ada teman lain yang cowok semua, boleh nggak Zah? Ngapain? Oh maghrib. Oh nggak boleh sholat perempuan sendiri di belakang shaf. Ada satu imam, ada banyak sekali makmum laki-laki, kita sendiri di belakang nggak bisa. Tidak bisa sholat berjamaah. Tunggu mereka selesai sholat dulu baru kita sholat sendiri. Kayak gitu ya. La sholata fima waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf ya. Oke, Ustazah lagi haid gak puasa yaumul bid, habit haid bisa, tapi sudah tidak afdol lagi. Kalau teman-teman haidnya sekarang boleh nanti seminggu lagi puasa 3 hari tetapi tidak melakukan tetapi tidak afdol lagi ya. Hand body bisa dipakai sholat, boleh hand body nggak masalah karena dia tidak menutupi daripada ini ya pori-pori ya, cuma cari hand body yang kadar alkoholnya di bawah 3 metil ya. Ustazah sedekah subuh nggak pakai doa kunut. Oh sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa teman-teman ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Sedekah subuh sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa. Kunut itu adalah
Kunut itu adalah hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i ya. Kemudian tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Oke, jadi kalau nggak pakai kunut nggak masalah ya teman-teman ya. Khusus saja darah ikan najis, kalau darah ikan itu ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak, tapi mayoritas mengatakan najis. Tapi najis darah ikan kan nggak susah. Teman-teman, darah ikan ya darah-darah, dah cuci pakai air putih. Kan dengan air putih biasa. Ya, udah hilang najisnya. Nah, sama kayak pipis kan, baju kena pipis, cuci aja pakai air putih. Ya nanti seperti biasa. Kan kalau berdarah-darah kan nggak mungkin gak dicuci. Jadi nggak usah dipikirin sih menurutku, ya kan? Nah gitu ya, darah binatangnya. Khusus aja, oke sebentar ya. Kalau kita ke masjid sholat subuh, sedangkan orang sudah azan, kita sholat wudhu dulu atau qobliyah. Qobliyah dong. Qobliyah itu sunnah muakkad, ya kan? Nah jadi gini caranya, kita jalan ke masjid jawab azan. Nyampe masjid baca doa setelah azan. Lalu kemudian kita qobliyah subuh karena itu sunnah muakkad. Oke. Nah, lalu nanti antara qobliyah subuh dengan sholat dengan iqomah itu doa aja. Nggak usah banyak-banyak sholat lagi di situ. Kok dilarang orang sholat ya? Sholat bisa nanti gitu loh guys ya. Banyak berdoa karena antara azan dan iqomah ini doa kita itu mustajab. Doalah doa pakai bahasa Indonesia lah, doain aku kek geng, iya kan? Doa apalah gitu sampai iqomah. Nah baru kemudian sholat ya. Kalau sholat malam taubat hajat doanya apa dibereskan dulu boleh. Dibereskan dulu semuanya baru zikir dan doa boleh, gak ada masalah. Tato bibir gak boleh karena tato itu permanen, gak boleh ya. Ustazah, Oke, kalau orang pakai tato badan sah nggak sholatnya? Biasanya orang yang pakai tato itu orang-orang yang nggak ngerti tadinya itu nggak boleh. Dia pakailah tato. Terus at the end of the day dia pengen hijrah. Maka dia berusaha hilangkan tatonya. Tapi ketika tatonya ini masih ada di badannya, kemudian dia mau menghilangkan sakit luar biasa, boleh dibiarkan dan tetap sholatnya sah. Oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Puasa yang mulbid itu sebenarnya 12, 13, 14 atau 13, 14, 13, 14, 15 ya. Ustazah, oke cukur alis nggak boleh ya. Cabut alis nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, aku coba jelaskan. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Aku coba jelaskan. Jadi merubah apa yang ada pada diri kita itu ada yang boleh ada yang tidak. Dia berubah kalau langsung kembali seperti semula. Contoh, perhatikan pelan-pelan. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai lipstik? Karena bisa dihapus. Teman-teman ini rumusnya, nanti teman-teman jawab sendiri aja bisa kok. Kenapa boleh pakai pensil alis? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai maskara? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai softline? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai blush on? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai kayak gitulah. Ya guys, itu bisa dihapus, pensil alis bisa dihapus, boleh, lipstick bisa dihapus, boleh. Kalau dia bisa dihapus boleh, tapi kalau dia itu permanen atau semi permanen nggak boleh. Extension, lama terhapusnya 1 bulan. Itu jangan. Sulam alis, sulam bibir, tanam benang, mancungkan hidung, behel gitu ya. Nah itu syubhat. Kalau bisa jangan dikerjakan itu. Kemudian smoothing, rebonding. Kan lama kembalinya seperti semula. Yang lalu biar berlalu. Jangan dikerjakan. Tapi kalau alasan kesehatan boleh. Misalnya ada tai lalat, infeksi, apus. Misalnya nih. Teman-teman gigi berlobang ya, ditambal ya gigi, ya udah pasanglah gigi palsu, itu nggak ada masalah. Kalau behel nggak bisa guys, karena behel itu merubah bentuk secara permanen ya. Kecuali alasannya kesehatan, bapak harus pakai behel loh pak. Kalau bapak nggak pakai behel, gigi bapak ini nanti akan terjadi peradangan, tusuk menusuk, lalu kemudian bapak akan terjadi operasi mulut dan seterusnya. Itu boleh. Kenapa? Kutek boleh nggak? Saya tanya nih, kutek boleh nggak? Kalau boleh bilang boleh, kalau nggak boleh bilang nggak boleh. Kutek kuku boleh nggak? Kalau boleh bilang boleh, kalau nggak boleh bilang boleh. Terbalik. Mana ceritanya? Aku pertanyaannya semangat salah pula. Kutek boleh nggak? Kutek boleh nggak? Kutek boleh nggak? Kutek.
Boleh, boleh, nggak boleh, 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 boleh. Oke, perhatikan. Kutek itu bisa dihapus, guys. Kutek bisa dihapus. Hah? Bisa dihapus. Ada cleansernya. Kutek itu sama kayak bedak. Boleh, guys. Bukan nggak boleh, boleh. Kutek itu boleh. Kan dia bisa dihapus. Cuman masalahnya kalau wudhu harus dihapus. Atau pakailah kutek saat haid. Udah paham? Udah paham? Boleh, tapi ngapain lah, ribet lah teman-teman ya. Oke. Nah, tapi kalau inai boleh. Karena dia masuk ke dalam kuku. Jadi dia tidak ada karena tidak ada ini ya, tidak ada larangan karena dia tidak menghalangi air wudhu yang masuk. Sudah paham dah? Sudah paham ya? Mantap ya, siap. Cat rambut tadi kan udah saya jelaskan. Kalau cat rambut dia kan permanen, nggak usah lah. Ya, oke, aman ya teman-teman ya, siap. Gak suka ribet. Inai ya, kalau inai nggak masalah. Gigi kelinci permanen, ya kan? Pas haid boleh lah, ya kan? Aku yakin teman-teman sejak ikut live udah jarang keluar rumah kan? Pakai kutek mau dibawa kemana? Mau dilihatkan ke kami-kami semua di handphone. Halo guys, aku pakai kutek. Oke, gitu ya. Tentu sejak ikut live jarang keluar kan? Karena pergeseran hidupnya berubah. Dan aku tahu itu. Oke ya, henna nggak apa-apa ya. Henna itu dia masuk ke dalam kuku ya. Oke, kayak gitu ya. Behel nggak bisa. Udah paham dah? Udah paham ya? Oke. Taulah, ya Allah, aku tahu guys ya. Cuman tidak semua hal yang aku tahu harus aku bahasakan. Ustazah gitu kan. Pakai sampo penghitam rambut itu nggak bisa. Kalau sampo penghitam rambut itu udah sulit ya teman-teman. Karena udah haram ya. Warna hitam tuh udah haram ya teman-teman ya. Hanya saja kalau warna-warni itu juga nggak boleh kalau dia masuk ke dalam rambut. Kalau dia menutupi batang rambut ya. Behel juga nggak boleh Mbak. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Kecuali alasannya kesehatan, dokter udah bilang harus pakai dan lain sebagainya. Oke ya. Ustazah, tato juga masuk ke kulit. Tato itu bukan masalah masuk ke kulitnya Mbak. Tato itu masalahnya tabarruj. Dia menjadi beda dengan orang lain. Ya, dia menjadi berbeda, dia menjadi lain sendiri. Seperti itu masalah daripada tato ya Mbak. Nah, oke ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau terlanjur sulam alis, apapun yang terlanjur di live ini abaikan, nggak apa-apa. Kita kan belajar, pasti teman-teman setiap aku jawab pertanyaan banyak aja salah kan. Wah salah aku, waduh salah aku, waduh aku udah terlanjur aku. Nggak apa-apa guys, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Kalau maskara waterproof, nah kalau maskara waterproof boleh nggak dibawa sholat? Dibawa sholat boleh, dibawa wudhu nggak boleh. Jadi sebelum wudhu hapus dulu. Sebelum sholat pakai boleh gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, ya Ustazah. Oke, siap Palembang ya. Oke, perbaiki berubah ya. Bolehkah sedekah subuh untuk tabungan umroh orang tua? Bagus. Nggak ada masalah ya. Ustazah, saya udah 3 bulan puasa Daud. Kenapa kebencian saya sama mertua semakin parah? Padahal hikmah puasa menjaga hati. Mungkin kan ada stimulus dari luar ya. Coba sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Waduh, maskaraku susah banget kehapus. Semen atau maskara Mbak? Susah banget kehapus ya. Oke, coba dikurangi. Jadi harus dihapus tuh kalau berwudu nggak bisa ada Mbak. Oke, aku pernah pakai maskara 2 kali seumur hidupku guys. Ku coba-coba pasang. Habis kali waktuku masangnya guys. Nggak jadilah aku. Dulu aku pernah coba pakai maskara, belajar dengan kakakku pakai ini ya, habis waktuku guys. Bagus, aku baca buku lagi selesai 2 halaman ya. Ustazah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dirapiin alis nggak apa-apa ya. Kalau rapiin doang kayak gini pakai pensil atau pakai sisir boleh, tapi kalau dikorek nggak boleh. Dikorek, dicabut nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, tapi ada temenku yang dia itu bisa pakai sambil jalan guys. Keren kali, kesaktian Pancasila kali, orang tuh sakti dia. Sambil jalan pakai katanya.
Ih, ngeri ya. Oke, gitu ya. Oke, bolehkah sholat wirid di iftitah? Oke, iftitah itu bebas aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sama-sama ya. Kalau hal-hal yang terlanjur abaikan, kalau teman-teman tahu itu kemarin salah, tapi teman-teman masih lakukan kemarin, teman-teman tetap berdosa. Mohon ampun sama Allah. Tapi kalau teman-teman lakukan itu karena tidak tahu, teman-teman tidak berdosa. Jangan lakukan ke depan. Itu prinsipnya. Apapun yang udah salah-salah saat kita belajar tuh nggak apa-apa. Belajar itu kan memang menemukan kesalahan. Hadir di live, hadir majelis taklim itu kan harus menemukan kesalahan. Kalau nggak, apa yang mau kita ubah orang kita nggak salah. Paham ya? Jadi belajar salah itu harus. Kalau nggak salah, apa yang mau kita ubah? Setuju nggak teman-teman? Jadi kalau teman-teman salah, bagiku ya wajar. Ya kalau teman-teman bener nggak usah belajar gitu loh. Nah ya, enggak apa-apa. Sama dengan di masjid banyak kali yang protes. Salah kami Zah. Lah kalau ibu bener semua kami nggak perlu ustadz, nggak perlu ustazah. Ya karena benar, karena salah makanya diluruskan gitu kan. Oh tapi biasanya kami kalau pengajian nggak pernah merasa salah. Pertanyaannya apa yang dibahas? Kan target dari sebuah ilmu adalah perubahan. Nggak bisa kalau nggak nyalahin. Nah cuman kan bahasa aku atur biar teman-teman nggak tersinggung. Sebenarnya aku kan nyalahin juga, paham ya? Nah cuman bahasanya diatur, kayak gitu loh maksudnya, ya kan? Kadang-kadang ada yang protes, salah semua hidup kami. Ini semua karena ustazah. Kok salah saya? Ustazah baru lahir. Kami udah tua, udah terlanjur salah. Ustazah baru lahir. Beda usia, ya kayak mana ya kan guys? Kayak gitulah ibaratnya. Jadi aku nyalahin teman-teman nggak? Sebenarnya aku nyalahin. Cuman gayanya aja aku ubah. Nah itu loh. Kalau seandainya benar semua ngapain kita belajar? Kan belajar itu menemukan kesalahan. Paham ya teman-teman ya? Oke gitu ya. Siap ya. Wah Ustazah Nela itu nggak menyalah-nyalahkan. Sebenarnya salah. Teman-teman aja nggak terasa. Kan dengan teman-teman berubah kan terasa itu. Teman-teman aja nggak tersinggung karena caranya yang aku perbaiki, yang aku sesuaikan, ya kan? Nah, menemukan kesalahan untuk memperbaikinya. Paham ya? Nggak apa-apa guys, yang lalu biar berlalu. Ya kan? Kemarin karena nggak tahu. Loh aku tahu loh saja, tetapi aku tetap berbuat salah kemarin ya tinggal bertaubat. Nggak ada masalah ya. Oke, benar ya. Ustazah umurnya berapa ya? Masih tergantung cuaca. Ini cuaca di rumahku lagi dingin ya. Kalau dingin gini 21 tahun lah. Siang nanti 39 tahun. Masih tergantung cuaca usiaku ya. Besok kalau ada perubahan aku informasikan. Aku janji ya. Ustazah, sholat baca al-waqiah bagusnya baca di waktu subuh atau duha, bebas aja. Al-waqiah itu bebas aja ya. Ustazah, oke, kalau sampo pewarna rambut nggak boleh mbak. Semir hitam, sampo pewarna rambut, bigen hitam haram. Nggak boleh mbak, itu udah jelas itu haram ya. Ustazah, oke, siap mbak Putri Bungsu. Ya, Ustazah kalau kita puasa qada Ramadan digabung dengan puasa Yaumul Bid, nggak perlu mbak. Satu niat satu amal. Kalau mbak mau qada ya qada aja, mau mbak puasa Yaumul Bid ya puasa Yaumul Bid aja. Kalau softland wudhu nggak harus dilepas. Softland bola mata kan tidak wajib wudhu, tidak wajib dibasuh saat wudhu. Kalau pakai softland nggak usah dilepas mbak, nggak apa-apa mbak. Ya, Ustazah, oke, sebentar ya. Gigi palsu nggak apa-apa, softland hitam nggak apa-apa, softland tuh nggak apa-apa guys. Softland nggak apa-apa, maaf, walaupun teman-teman nggak ada rabun, cuma untuk gaya doang, softland tuh nggak apa-apa. Ya, oke, gitu ya. Behel karena gigi jarang nggak boleh. Kenapa softland nggak apa-apa? Karena kan pertama dia bisa dilepas, kedua dia tidak tabarruj, ya dia tidak menjadikan warna mata teman-teman dari hitam menjadi jingga, merah, ungu dan kelabu kan. Kemudian dia bisa dilepas dan bola mata tidak kawasan wajib wudhu ya. Oke, boleh ada yang pakai softland ya. Aku mau pakai nggak jadi guys, ribet tak pandai aku. Ustazah, oke sebentar ya. Oke siap ya Mbak Lela, thank you ya. Gimana sama sulam alis? Sulam alis nggak boleh ya.
seperti yang tadi kita jelaskan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Yuk kita lanjut ya. Saya kerja di Taiwan, sering kena daging babi, masak daging babi untuk orang-orang yang non muslim. Ya pakai sarung tangan Mbak. Saranku pakai sarung tangan, atau kalaupun Mbak kepegang, Mbak sediakan tanah atau tanah Mbak ginikan, lalu Mbak cuci pakai air 6 kali ya. Oke, semir rambut selain hitam, kalau dia henna boleh, tapi kalau dia bigen-bigen yang ada di bigen-bigen yang dijual di luar jangan ya. Oke ya. Oke, pensil alis nggak apa-apa, pensil alis. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman nanti next time kalau mau nggak ketinggalan, ini kan ketinggalan ya yang nanya, boleh nggak sulam alis, boleh nggak sulam bibir, itu kan karena ketinggalan kan guys. Nanti masuknya coba lebih on time. Kita masuk di jam 8:20 waktu Indonesia Barat pagi ya, dan sesi 1 6:20 waktu Indonesia Barat, supaya teman-teman lebih on time, banyak dapat ilmunya gitu loh, paham ya? Nah, jadi kayak gitulah ibaratnya ya. Ustazah, apakah boleh menolong orang non muslim? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Menolong orang yang non muslim nggak masalah, selagi dia hal duniawi. Sedekah ke non muslim juga nggak ada masalah ya, selagi dia hal yang duniawi saja. Ya, hanya hubungannya dengan manusia. Ya, sholat hajat baca doa boleh nggak? Boleh dong. Sholat hajat banyak doa boleh ya. Oke gitu ya. Pakai lipstick waterproof boleh, nggak masalah. Cuman kalau wudhu harus dihapus. Kalau wudhu harus dihapus karena ini guys, karena bibir ini adalah bagian dari bibir adalah bagian dari kawasan yang wajib untuk kita basuh ketika wudhu ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah meminjam perhiasan digadaikan? Jangan, akadnya akad gadai bukan akad pinjam meminjam. Tolong spill mandi wajib sesuai sunnah. Oke, bismillah ya. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Baru boleh pakai sabun. Gampang? Gampang banget kan? Nah, apakah betul dia non muslim tapi kita perempuan, dia non muslim perempuan bukan mahram? Betul. Aurat dijaga dengan teman perempuan non muslim. Aku misalnya punya teman perempuan non muslim gitu ya, maka aku harus nutup aurat di hadapan dia, dia seperti laki-laki. Oke. Kalau wudhu pakai bicara tidak membatalkan wudhu, cuman hanya makruh saja ya. Ustazah, oke. Kalau suami kasih uang riba, apakah kita ikut kena dosanya? Harus ada upaya kita untuk mengingatkannya. Ya, tapi diterima nggak masalah. Ustazah, kalau meninggal gigi palsu harus dilepas? Enggak, karena di dunia pun gigi palsu nggak masalah. Kalau behel lepas ya. Oke, ibu saya sakit nggak bisa ke kamar mandi. Tayamum boleh nggak? Kalau ada anaknya, wudhu kan dia. Kalau nggak ada anaknya dia tayamum ya. Ustazah, zikir saat haid bebas. Apapun zikir saat haid bebas ya. Zikir saat haid bebas aja ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Qobliyah subuh boleh jam 5 lewat. Qobliyah subuh, pokoknya yang namanya qobliyah itu boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, misalnya azan subuh 4.30. Teman-teman baru sholat subuh jam 5. Boleh qobliyah dulu baru ba'liyah. Ya, qobliyah dulu baru sholat subuh. Pakai softline berwarna nggak apa-apa. Softline tuh nggak apa-apa ya. Contoh misalnya teman-teman azan zuhur jam 12:10. Lalu kemudian teman-teman sholat zuhurnya jam 1. Boleh teman-teman qobliyah dulu, baru zuhur, baru ba'diyah. Nggak ada masalah. Oke. Sholat duha doanya apa? Doa atau niat nih?
Niatnya sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, zikir dan sholawat bisa dibaca sambil kerja nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ya, enggak apa-apa. Sholawat sambil baring, sambil santai, sambil di mobil, ya sambil ngapain, enggak ada masalah, is oke. Kalau sholawat selesai, aman ya. Ustazah, apakah datang bulan kita boleh baca Al-Fatihah? Boleh, ngulang-ngulang hafalan. Lagi haid sholawat, zikir, ngulang-ngulang hafalan. Ingat aku pula salah ya kan. Pokoknya makan, minum, santai aja. Nggak apa-apa, sholawat, zikir, mengulang hafalan ya. Baca Quran di handphone, nggak ada masalah, oke? Gitu ya guys. Sama-sama ya teman-teman semua ya, aman ya. Gimana kalau beli mobil? Oh, cepat kali kayak rudal. Tapi orang yang belikan, lalu dia kreditkan ke aku tanpa denda dan sita. Maksudnya gimana, Mbak? Kredit mobil dia kreditkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Aku nggak paham ya. Ustazah, mandi wajib tapi basuh kanan dulu baru kiri baru kepala boleh nggak? Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, suara aku udah jelas ya. Aku kayak gini jelas suaranya, jangan gede-gede ya guys. Hemat suara ya guys, hemat suara ya, aman ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari-cari salah orang. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada badai. Cek-cek HP suami. Oh, tengok, cari. Padahal nggak ada masalah. Cari-cari kesalahannya. Ini kayaknya teman-teman yang profilnya miring nih gitu semua nih kayaknya. Nggak boleh lagi cari-cari kesalahannya. Hai orang-orang beriman, layak tabbatukum ba'da ya. Jangan kalian cari salah orang. Dilanjutkan apa? Wala tajassasu. Jangan memata-matai orang. Nah, itu nggak boleh. Nah, masa iya nggak boleh, kan suami kita sendiri kayak gitu kan. Nah, boleh kalau udah ada faktanya. Tujuannya mencari buktinya. Contoh, dapat kabar, hey, suami kamu itu tadi jalan loh dengan perempuan lain. Ini loh fotonya, atau ini loh asbabnya, ini loh yang terjadi. Oke, baru kita pantau. Itu boleh. Kalau udah ada fakta, sama dengan polisi dan intel, mereka itu kan mencari kalau ada laporan. Kalau nggak ada laporan, nggak semua orang juga mereka cari kan. Nah, seperti itu. Nggak pernah lagi Ustazah sejak masuk live Ustazah, wah ketahuan ya suka ngecek HP suami. Nggak boleh teman-teman. Anak juga kayak gitu. Kalau udah ada faktanya boleh ya. Kalau buka tapi bukan mencari-cari, minjam hotspot boleh. Polos sekali. Minjam hotspot boleh ya. Ustazah, apakah ketika kita mau sholat kita harus buka ikat rambut? Yang tidak boleh mengikat rambut dalam sholat itu laki-laki. Siap Mbak Virgo ya, Mbak Erni. Perempuan ikatlah rambut tuh. Oke ya. Ustazah, kalau sholat tempatnya rame gimana? Nggak apa-apa, sholat aja. Rasulullah sholat saat perang loh. Ya, masa kita di tempat yang rame nggak bisa sholat? Oke, Ustazah, apakah ada doa tolak bala? Ya ada ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Doa tolak bala tulis yang udah hafal ya guys ya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Itu dibaca setiap habis sholat ya. Dibaca setiap habis sholat ya. Oh, perempuan boleh ikat rambut? Boleh. Haram mengikat rambut saat sholat itu laki-laki guys. Ya, kalau perempuan ikatlah rambut nanti nampak auratnya. Oke ya. Ya, a'udzubika. Oke, aman ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala ya. Ikat rambut seperti punu unta boleh? Nggak boleh. Jadi kalau mau ikat rambut di atas ubun-ubun naik kayak gitu nggak boleh ya. Ustazah, oke, siap Mbak Legiem ya. Wah, udah hafal ya. Pinter anak mama ya. Udah hafal semua doa tolak bala ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke.
Jika kalau suami kurang respon atau belum mengizinkan umroh gimana? Coba negosiasi lagi. Jangan pergi umroh kalau suami nggak ngizinkan. Karena mematuhi anjuran suami wajib, umroh hukumnya sunnah saja ya. Oke, aman ya. Ustazah boleh nggak bergabung dari Bunda Cicih? Boleh ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Pokoknya yang nggak terbaca aku minta maaf. Tadi aku lihat di kolom komentar apa di mana ya. Ustazah, ibu minta maaf. Udah 10 kali ibu bertanya nggak dijawab. Mohon maaf jika tidak diizinkan bergabung sama ustazah. Barangkali ibu ada salah, kata dia guys. Bukan karena teman-teman salah aku nggak baca. Nggak terbaca aja saking ramenya ya. Kasihan kali. Dia menganggap saya tak suka sama dia. Maafkan kalau ustazah tidak suka sama ibu, kata dia. Kayak mana lah tuh ya kan. Mana lah guys, tolonglah aku guys ya. Ada yang lihatnya saya udah 20 kali bertanya nggak dijawab. Mohon maaf kalau saya ada salah sama ustazah. Mohon maaf kalau ustazah tidak suka sama saya. Enggak teman-teman, aku suka sama teman-teman semuanya. Itu cuma karena aku nggak kebaca aja guys. Aku tidak menilai apapun terhadap teman-teman. Itu berarti ibunya menganggap bahwa aku menjawab atas dasar suka dan tidak suka. Padahal tulisannya itu yang kencang kali, geng. Iya maafin ya teman-teman. Nah kita kan aman aja kan. Mana ada aku nyalahin teman-teman. Aku nggak suka sama teman-teman. Nggak ada teman-teman. Orang kita kan secara background kita udah baik-baik aja kan. Aku juga nggak menilai teman-teman siapa. Teman-teman juga nggak menilai aku gimana-gimana. Ya kita saling menghargai ya. Oke aman ya. Iya aku tadi baca komen di VT. Ya itulah dia. Maafin ya teman-teman. Saya rasa semua host yang rame juga kayak gitu. Bukan cuman aku sih. Nggak kebaca gitu. Kayak gimana ya kan guys. Insya Allah apa yang aku jawab tentang teman-teman lain bermanfaat juga buat teman-teman. Toh kita sering kan. Nggak hari ini ya besok. Nggak pagi ya sesi kedua. Nggak sesi kedua ya sesi ketiga. Kan kita 3 sesi tanya jawab. Ceramahnya 2 sesi. Udah 5 sesi kan. Oke. Oke gitu ya. Iya Ustazah. Saya baru kehilangan suami, saya sedih. Sedih gak apa-apa, tapi ganti kesedihan. Aku nanya gak dijawab, ya itu kayak gitulah guys. Mungkin menganggap aku berdasarkan suka atau gak sukanya kali ya. Padahal enggak sama sekali ya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Oke, suami meninggal dunia, saya masih sedih. Ganti kesedihan itu dengan doa. Insya Allah berkurang sedih ya. Misalnya nih suami kita meninggal atau orang tua kita meninggal, kita lagi sedih, ambil Al-Quran baca, itu kurang kesedihannya. Itulah yang aku lakukan ya kan. Nah kurang kesedihannya, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya kayak gitu kan. Atau teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia ya, atau kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, ada rezeki sedekah buat dia ya. Insya Allah kita tidak merasa kehilangan kalau kita selalu berdoa atas nama mereka ya. Coba. Aku sudah membuktikannya teman-teman ya. Dan itu bukan berdasarkan aku, tapi ilmunya memang seperti itu ya. Ustazah, iya Mbak Gans ya. Ibu saya ingin umroh, tapi ibu saya hanya punya uang 10 juta. Bolehkah saya membantunya? Boleh, nggak masalah ya. 10 juta, anggap bab sedekah ya. Ustazah, sebentar ya. Ya, malam semuanya ya. Sehat selalu ya. Apa doanya kalau waktu memandu tidak mengantuk? Memandu apa? Memandu tidak mengantuk. Bahasa apa itu memandu teman-teman? Apa doanya waktu memandu tidak mengantuk? Coba gimana tuh? Ustazah, doa apa yang harus disiapkan waktu wukuf di Padang Arafah? Nanti akan ada doa saat wukuf di buku-buku saat kita wukuf ya. Nanti ada doa khusus di bulan Arafah. Aku akan berikan doa khusus di hari Arafah ya. Oke, gitu ya. Kalau kaki kelihatan seketika perlu diberhentikan nggak sholatnya? Enggak teman-teman ya. Kalau kaki kelihatan tutup aja pakai kain sarung. Kalau ininya kelihatan tutup aja ya. Kalau rambutnya kelihatan tutup aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya belum pernah umroh. Berarti bolehkah saya membantu separuh dana untuk biaya umroh? Boleh. Itu babnya bab sedekah, bukan bab mengumrohkan ya.
Aku udah berapa kali nanya, ya udahlah aku cukup dengar aja. Iya Mbak Indah ya. Oh ya maaf ya Ustazah, kalau ingkang, oh betul sekali aku kalau tuh ya bukti itu ya. Aku kalau kangen ibu bawa mengaji berkurang sedih. Bener teman-teman kayak gitu. Aku pun kalau kangen dengan bapakku, yang paling aku susah lupa dari bapakku itu adalah pendidikannya guys. Jadi didikan bapak aku terhadap aku itu sangat berpengaruh sama hidupku. Jadi itu yang membuat aku itu sedih. Jadi terbayang kalimat-kalimatnya, terbayang ungkapan-ungkapannya kayak gitu. Nah itu biasanya yang aku lakukan ya ambil Quran baca atau sekedar sedekah atas nama dia seperti itu. Ustazah apa doanya kalau membawa mobil tidak mengantuk? Untuk nggak ngantuk nggak ada doanya guys ya. Untuk nggak ngantuk nggak ada doanya. Yang penting teman-teman kalau yang aku lakukan nyetir jarak jauh yang cukup ngantuk itu biasanya aku dengerin ilmu. Entah aku dengerin podcast yang membuat otakku bergerak. Kalau otak kita bergerak maka insya Allah kita bisa ini ya teman-teman ya bisa lebih lebih apa namanya tuh lebih nggak ngantuk ya. Nggak ada salahnya cuci muka sejenak. Oke. Ustazah kalau kita udah sholat syuruk apa kita harus sholat duha lagi? Jawabannya adalah yang namanya sholat duha ya tidak harus. Siap Mbak Neni ya, siap Mbak Nur Krotul. Yang namanya sholat duha ya itu tidak harus teman-teman ya. Oke, yang namanya sholat duha itu tetap sunnah. Tapi apakah kalau kita sholat syuruk kita perlu sholat duha? Nah kalau gitu pertanyaannya ya, apakah kalau kita sholat syuruk kita perlu sholat duha? Ya perlu. Tapi apakah kalau kita udah syuruk kita harus tahajud? Kita harus duha ya tidak ya. Oke. Ustazah, iya siap Mbak Legiem, aman ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa yang menenangkan hati yang galau? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Ya, siap Mbak Maulid. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Besok terakhir kita puasa Yaumul Bid ya guys. Jangan lupa berdoa saat kita berpuasa Yaumul Bid. Jadi kalau lagi sedih, lagi galau, ucapkan hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Ustazah, oke gitu ya Mbak Bestari ya. Nah itu doanya ya. Oke amin Mbak Ella ya. Nah jadi artinya apa tuh? Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong ya. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong ya. Ustazah puasa Yaumul Bid berapa hari? Dari kemarin, hari ini dan besok. Dari kemarin, hari ini dan besok ya teman-teman ya. Ustazah memberi dengan niat sedekah ke saudara atau ponakan yang membutuhkan. Boleh, itu namanya adalah sedekah. Ya ke siapapun itu namanya sedekah ya. Mau ke orang tua, traktir makan kawan, kasih makan kucing, itu boleh ya. Ustazah syuruk itu dilakukan jam berapa? Syuruk itu dilakukan sekitar 1,5 jam dari azan subuh. Kalau mau bingung mondokin anak boleh istikharah silahkan istikharah aja nggak jadi masalah ya. Ustazah catok rambut dosa nggak ya? Permanen nggak, lama nggak kembalinya? Kalau nggak lama boleh kok nggak masalah. I think kalau cato nggak masalah. Cato itu yang diluruskan doang sekejap juga bakal kembali lagi kan, nggak masalah. Cuma kalau rebonding smoting jangan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah pengen umroh dana ada tapi suami belum niat? Coba baca. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Oke, ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Supaya Allah mudahkan kita untuk berangkat umroh. Umroh itu tidak cuman karena ada uang, gak ada kesempatan, gak ada niat, gak ada terbuka hati juga gak bisa. Maka niatnya, doanya begini. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Doa pengen umroh ya. Oke minum Ustazah siap ya. Aku udah kebanyakan minum. Siap ntar aku minum ya.
Ustazah, kalau mau puasa sunnah apa harus keramas dulu? Ya enggak, kalau mbak enggak dalam keadaan junub ya tidak wajib keramas ya. Ustazah, sebentar ya. Komenku nggak terbaca, nggak apa-apa. Siap Mbak Rendra bom-bom. Ada bom-bom pula kawan. Oke. Ustazah, wudhu dengan air hangat boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak mateng ya teman-teman ya. Yang penting nggak mateng ya. Oke. Karena wudhu dengan pakai air minum yang udah mateng nggak bisa ya. Amin, amin, amin ya Pak Umar ya. Masya Allah. Sehat selalu ya teman-teman. Ustazah, setelah mengikutin Ustazah di YouTube, saya jadi tahu kenapa Ustazah pakai baju putih terus. Iya, 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 iya. Kenapa aku pakai baju putih terus? Emang kenapa aku bilang kenapa aku pakai baju putih terus? Pertama adalah hemat waktu untuk memilih pakaian. Sehingga aku cuman pilih jilbabnya aja. Yang kedua adalah supaya tidak terukur dan terlihat style dan gaya hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting, aku tidak suka punya banyak barang teman-teman. Ya less is more ya. Jadi aku pastikan semua yang ada di rumahku aku pakai semua. Dan yang aku paling demen itu hemat waktu. Karena dulu waktu aku pakai baju warna-warni susah banget. Kaosnya ada, jilbabnya nggak cocok. Jilbabnya ada, bajunya nggak cocok ya. Itu bingung, itu bikin bingung teman-teman. Makanya di jam 1 siang Mbak Lavina pakai baju gonta-ganti dan aku tahu itu pasti bingung. Akhirnya aku saranin, udah kita booster baju putih aja Mbak. Udah, baju putih aja udah lebih gampang. Hematnya jauh loh. Hemat waktunya jauh banget ya. Jadi udahlah kita pakai baju putih aja. Kecuali kalau aku keluar main terus nggak sempet ganti baju pas live baru aku balik ke baju main aku ya. Oke, tapi aku hari-hari enggak. Ini untuk live aja ya. Ustazah, karena kan buru-buru guys, buru-buru kan, pulang kajian live lagi, ini live lagi, itu milih bajunya buang waktu dan nanti lemarinya berantakan udah kayak gempa bumi tsunami guys, ya kan? Oke, gitu ya, kerudung aja ganti-ganti, padahal enggak juga kan guys, kadang-kadang siang malam sama aja kerudungku, biar aja lah geng, dia mau hush ya. Ustazah gitu ya, bolehkah sholat jamaah qashar diselesaikan ketika sampai di rumah, ketika di rumah jamaah qashar kalau bisa sebelum teman-teman sampai rumah teman-teman selesaikan ya jamaknya ya. Kalau pengajian iya bener ya. Ustazah, oke, udah tahu ya kenapa baju putih. Oke gitu ya. Iya Mbak Kalista, karena itu suci tapi tidak mensucikan ya. Ustazah, oke, suami gak ngasih nafkah 1 tahun dan suka mukul istri. Istri digugat cerai tapi suami nolak. Kalau gugat cerai nggak usah izin suami. Kalau udah yakin mau gugat perginya ke pengadilan ya, kayak gitu. Iya ringkas waktunya jadi ini kan. Dan yang paling penting kita nggak keukur kan guys. Oke ya, harus selalu jadi misteri bagi teman-teman semuanya. Selebeu, canda-canda ya. Ustazah, harus azan asar jam 3 tapi dikumandangkan jam 16. Boleh nggak kalau sholat sebelum azan? Boleh nggak masalah. Yang penting jadwal azannya udah masuk ya. Yang penting jadwal azannya udah masuk ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau orang berubah sifatnya tahu-tahu diam dan harus ditegur dulu terus kita diam, apa itu dosa? Enggak wajib kok menegur semua manusia yang ada di permukaan bumi ini guys. Kalau ketemu tegur, Bu, udah. Kalau nggak ketemu, udah. Nggak usah tegur, nggak masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, amin Mbak Epoy. Puasa Sya'ban dan Rajab, aku puasa Daud, apakah harus di stop dulu? Lanjut aja puasa Daudnya nggak masalah. Nanti kita jelaskan di pertemuan waktu udah mulai puasa Sya'ban ya. Ustazah, oke, bolehkah lepas jilbab di rumah tapi ada anak menantu laki-laki? Nah, sebenarnya itu mahram kita kok Mbak. Yang penting kalau kita malu ya pakai. Tapi menantu itu mahram ya. Karena nikahnya anak kita dengan anak dia ya. Oke, siap Mbak Bunda Nao ya. Oke, aman ya guys. Oke, kapan puasa Daud? Puasa Daud itu kapanpun boleh dimulai. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Gitu aja teman-teman ya. Sehari puasa, sehari enggak. Boleh aja, enggak masalah. Tapi kalau sanggup, kalau enggak sanggup enggak usah dipaksa. Sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat niat dan usollinya gimana? Usolli sunnatan witri rakaataini lillahi ta'ala
ya. Kalau 1 rakaat usolli sunnatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Qobliyah subuh harus tidur malam ya, tidak. Qobliyah itu kan azan subuh dulu, baru qobliyah subuh, baru sholat subuh kan. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau suami malas sholat, apakah kita harus menyuruhnya? Ada dalil, siap Mbak Slamet ya. Ada dalil idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Harus diingatkan, tapi khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Nggak boleh menyakiti, mentang-mentang mau ngajarin orang. Nggak boleh memarahi walaupun mau menasihati orang. Kalau teman-teman sakiti orang nggak sholat, teman-teman singgung dia, teman-teman kasar sama dia, niat kita benar, cara kita juga jadi salah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, bagaimana ini? Ngapa? Oh, bagaimana ini? Oh, bagaimana ini? Aku banyak dosa. Bagaimana ini aku banyak dosa? Tenang aja Mbak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Aman aja. Yang penting Mbak mau berubah ke arah yang lebih baik. Allah berjanji, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita ingin berubah, Allah itu bukan tidak mengampunkan, malah Allah suka. Ya, dan Allah, siap Mbak Widiang Astuti, maaf ya. Bahkan ada dalil mawadda'aka rabbuka wa maqala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membencimu. Allah nggak mungkin benci sama kita guys. Jadi tugas kita adalah kita kerjakan aja, cari ilmu banyak-banyak, berubah ke arah yang lebih baik ya. Kalau kita sholat supaya khusyuk, pejamkan mata boleh nggak? Nggak boleh. Ya, memejam, merem dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Ustazah, sujud sawi dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam ya. Suamiku ngajak rujuk tapi di HP. Mbak Oma minggir. Ini ada orang ngajak rujuk. Mbak Oma minggir dulu Mbak Oma. Oke ya. Oke, suamiku lagi ngajak rujuk. Minggir Mbak Oma sama Mbak Tini, minggir dulu. Suamiku lagi ngajak rujuk. Tapi di HP Zah, karena saya lagi kerja, HP rujuknya itu sah tanpa saksi. Sah. Harus ada saksi, ceritakan aja. Mbak udah ceritakan ke kami, berarti itu udah saksi. Saksi itu bisa diceritakan. Ceritakan ke kakak, ke adik ya. Oke, Oma minggir. Woi, orang udah ngajak rujuk. Oma kemana? Gimana ceritanya? Ya. Oke, apakah wajar kesel kalau suami terima telepon perempuan lain di depan kita? Perhatikan. Apakah wajar kita sekesel saat suami menerima telepon wanita lain di depan kita? Tergantung pembicaraannya apa. Kalau pembicaraannya soal kerjaan, jual beli, itu ndak usah marah. Ya itu boleh secara hukum. Tapi kalau nelpon lagi di mana Dek? Udah makan, jangan lupa makan ya. Itu nggak boleh gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi siang tadi apa kapan tuh aku lupa mengingat yang lalu-lalu guys. Ya ada yang berantem suami istri ya. Di atas aku sih usianya 40 berapa kayak gitu ya. Si istrinya ini makan dengan suami, lalu si suami ini ada sekretaris. Lalu saat makan, sekretarisnya ini bertanya soal kerjaan. Ya, soal kerjaan ya guys, soal kerjaan ya teman-teman. Lalu si suaminya ini melaporkan kepada stafnya ini di depan istrinya dengan memfoto makanan. Jadi makanan itu dia foto. Terus nanti ya saya balas, saya lagi makan. Marah istrinya. Terus suaminya nganggap itu nggak wajar. Nah, itu kan soal kerjaan. Saya cuma foto doang. Apalah arti sebuah foto? Istrinya bilang ya nggak bisa. Ngapa harus pakai foto? Jelaskan aja. Kayak gitu guys. Nah
Di sini kalau nggak pandai-pandai menanggapi repot guys. Yang benar adalah yang salah itu suaminya. Bahwa tidak boleh melakukan itu hal yang di luar batas. Itu udah di luar batas. Ya, bahwa orang akan merasa dekat jika itu dikirim pakai foto dan lain sebagainya. Dan kalau tidak ada kontrol itu bisa jadi. Karena manusia itu makhluk yang punya syahwat, punya nafsu jahat, punya keinginan jelek. Manusia punya. Maka itu usahakan untuk dihindarilah hal-hal yang nggak penting seperti itu ya. Justru ketika istrinya nggak setuju itu tanda dia menjaga marwah dan muruah suaminya ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Doa dan zikir agar hati tenang. Baik. All daripada zikir itu membuat tenang ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Semua zikir itu menenangkan hati, Mbak ya. Ustazah, oke. Cepat kali Zah chat aku nggak kebaca terus. Iya Mbak Ita. Chat Mbak kan nggak kebaca Mbak. Mereka ini Mbak, aku ceritain aja yang sebenarnya sama Mbak. Mereka ini Mbak, yang ngetik ini Mbak, yang lain tuh Mbak. Tapi jangan bilang-bilang mereka ya Mbak. Mereka ini ngetik pakai napas Mbak, bukan pakai jari ku tengok. Cepet kali. Kayak gitu Mbak. Jadi itulah Mbak kejadiannya di room kita kayak gitu Mbak. Oke, giliran yang nggak kebaca malah kebaca ya Mbak. Ya kayak gitu Mbak. Jadi Mbak maklum aja. Mereka itu ngetiknya pakai desahan napas Mbak. Jadi makanya kayak gini jadi ya Mbak. Udah Mbak kita terima aja. Giliran yang komplainnya kebaca ya. Siap Mbak Raisya ya. Oke, Ustazah hukum masuk wahana rumah hantu. Boleh tapi aku nggak berani. Aku bisa naik yang tinggi kayak halilintar ya, kayak kora-kora. Kayak di Paris aku naik halilintar yang sampai 10 kilo di Disneyland, di Universal Studio Singapura. Aku suka ketinggian teman-teman. Tapi kalau rumah hantu aku istikharah dulu, masuk enggak ya. Kadang-kadang 2 jam aku di luar rumah hantu tuh aku tengok aku masuk enggak ya. Aku lihat ekspresi orang yang keluar rumah hantu itu. Enggak ada yang lurus mukanya. Duh takut aku enggak jadi guys. Bahkan aku pernah nelpon kakakku. Kak masuk enggak ya? Kak kamu di sana nanyanya ke aku di sini gitu ya. Aku sampai sekarang aku belum bisa untuk masuk rumah hantu itu. Ya, kutungguin guys di luar guys, kutungguin. Aku kan suka ya main adrenalin itu aku suka. Yang ya semua aku udah pergi sih, Disneyland, di mana-mana aku udah pergi sih. Ya, itu aku tungguin, ku tengok ekspresi kawan-kawan. Nggak ada yang betul mukanya di dalam gitu. Nah, nggak takut juga. Takut juga lah gimana ceritanya. Oke. Takut juga guys ya. Dan sampai sekarang aku masih penasaran dengan rumah hantu. Tapi nggak ada lawan. Semua pada nggak mau teman-temanku diajak ya. Teman-teman mau nggak sama aku ke rumah hantu? Nggak asik banget pergi sama Ustazah langsung ke rumah hantu. Oke gitu ya teman-teman ya. Di sini pun aku nggak bisa. Yang di lokal pun aku nggak bisa. Apalagi di luar negeri. Repot. Takut. Oke gitu ya. Oke ya gitu ya teman-teman. Mau ya nonton film horor suka nggak teman-teman? Ustazah apa sebelum sholat taubat harus mandi taubat dulu? Tidak ya. Sholat taubat tidak harus mandi taubat dulu ya. Tapi kata Ustazah hantu itu tapi kan dia terkejut-kejutkan kita guys. Dia ngejut-ngejutkan kita, itu yang nggak asik, nggak sportif dia datang dari belakang. Ya aku pengen mereka datang dari depan lah ya kan. Sini. Kayak teman-teman berani cuman ngetik, ngomong nggak berani, udah 2 tahun nggak ngomong-ngomong, ngetik aja terus, main depan guys, jangan belakang. Oke gitu ya, Ustazah. Oke, ternyata Ustazah takut, tapi aku ketinggian nggak takut, seberapa pun tingginya aku nggak takut, tapi aku takut air sama hantu. Oke ya, rumah hantu gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah bolehkah puasa Rajab dan Sya'ban full? Aku nggak nyaranin. Kalau mau puasa Daud lah di bulan Sya'ban dan bulan Rajab ya. Ustazah, oke, saya kalau sholat lebih khusyuk merem, nggak boleh Mbak. Insya Allah bisa khusyuk kok walaupun kita buka mata, buka bibir ya. Itu bisa kok.
ya. Jadi makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat ya. Ustazah, oke gitu ya. Kalau lagi sariawan bacaan sholatnya dalam hati nggak masalah. Kalau sakit kan itu doruriyah. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Ustazah, sholawat 10.000 kali sambil main HP jangan. Sama dengan kita ngomong sama orang. Kita ngobrol nih sama suami, kita temanin makan, anak kita temenin makan, makan sama teman, kita sambil megang HP, apa rasanya? Ya karena dengan Allah itu kita harus apa ya teman-teman, harus perfect, sempurna. Dengan orang aja kita sempurna ya kan. Nah aku nih live dengan teman-teman, padahal nggak ada salahnya aku bisa live sambil makan, aku bisa live sambil main handphone, aku bisa live sambil aku ngapa-ngapain. Tapi karena aku menghargai teman-teman semua, aku live dengan cara yang bagus, walaupun duduknya kursinya melorot-lorot aku tetap maksimal, itu respect namanya. Jadi kalau kita sholawat jangan sambil main HP, kita mesti respect kepada Allah. Begitu juga kita respect sama manusia ya. Sebelum aku live aku mandi, aku doa, aku berpakaian-pakaian yang walaupun warna putih tapi aku pastikan ganti ya, kayak gitu teman-teman. Aku pakai parfum walaupun untuk diriku sendiri, itu respect dan itu menular guys. Ya, cara kita menghargai orang itu menular teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan respect. Jadi jangan baca sholawat sambil main handphone, baca sholawat sambil nonton YouTube, jangan. Berikan respect penuh kepada Allah. Dengan manusia aja kita respect kan. Jadi jangan mau live nggak mandi kayak gitu itu nggak boleh. Nah itu tanda aku nih respect sama teman-teman dan itu menular. Ya ketika kita berikan respect maka kita akan mendapatkan feedback dan itu ilmu yang ada dalam seluruh agama. Oke ya. Ustazah, kalau zikir sambil setrika nggak apa-apa kan, itu tidak membutuhkan pikiran. Tapi kalau sholawat sambil main HP mana bisa dua fokus, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya sambil nyetrika, sambil masak itu kan nggak pakai otak, guys. Itu nggak apa-apa. Sambil nyetir kan nggak pakai otak, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah sholawat sambil scroll handphone, sholawat sambil nonton. Bagaimana mungkin teman-teman mampu melakukannya? Tapi kalau sambil nyetrika itu nggak apa-apa, ya kan? Nah, masalah sambil nyetrika, sambil teman-teman ikutin live, sambil mandi ya nggak apa-apa, sambil mandi sambil ikutin live, jogging sambil teman-teman zikir, itu nggak masalah kan, nggak perlu pikiran, nggak perlu effort. Oke ya, semoga teman-teman paham ya. Ustazah, teman pegang anjing, beberapa hari dia pegang tangan saya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau najisnya nggak tinggal. Tapi kalau Mbak khawatir ya Mbak boleh hapus pakai air putih, pakai pasir hitam, lalu kemudian 6 kali air ya. Oke gitu ya, siap Mbak Rosa, Mbak Caci ya. Oke, setelah itu Ustazah, kapan puasa Rajab? Masih lama guys, masih lama ya, ditunggu aja ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat witir 1 rakaat karena waktu hampir subuh? Boleh, witir 1 rakaat cukup kok teman-teman. Witir 1 rakaat cukup ya teman-teman ya. Oke, siap sama-sama ya. Jika boleh Mbak Umizia, dari tadi udah aku jawab Mbak Umizia boleh dengerin aku. Kalau Mbak hanya sedekah membantu umrohnya orang tua itu boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, hukumnya takziah ke rumah orang non Islam.